Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pada hari ini, mari kita dengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan pada hari yang berbahagia ini tertulis di dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 18. Demikian firman Tuhan, saya bacakan untuk kita. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Demikian firman Tuhan. Dan yang menjadi topik kita adalah dikatakan menjadi pohon kehidupan. Menjadi pohon kehidupan. Bapak Ibu dan saudara-saudariku, kita ketahui bersama bahwa kitab Amsal digubah oleh Salomo bertujuan adalah untuk mengajar umat Allah supaya tahu menjalankan hidup yang berhasil. Berhasil tidak sampai di situ saja, tetapi berhasil dan harus berbahagia. Bukan hanya berbahagia saja, tapi bagaimana orang yang berhasil, dia hidup bahagia dan terhindar dari kesusahan-kesusahan hidup. Demikianlah tujuan Salomo mengubah kitab Amsal ini. Makanya setiap kalau ditanya lebih dominan, orang kalau ditanya mana nats yang disukai di dalam Alkitab, lebih cenderung orang mengatakan saya suka Amsal. Mengapa? Karena berisikan tentang nasihat-nasihat, doa-doa, pujian, dan edukasi di dalamnya. Nah itu dikatakan. Makanya Salomo menggugah dan ingin membuka realita kitab Amsal ini adalah berisikan tentang ajaran untuk menuntut kita supaya bagaimana kita sebagai manusia yang hidup ini supaya hidup berhasil, bahagia, dan terhindar dari kesulitan-kesulitan hidup. Itulah yang dikatakan hidup di dalam hikmat Tuhan. Ya, di dalam hikmat Tuhan. Jadi kita hidup di dunia tetapi kita hidup di dalam hikmat Tuhan. Kenapa? Karena hikmat itu adalah memiliki arti bagaimana kita mendekati seluruh hidup kita ini di dalam sudut pandang Allah. Jadi kita tidak melihat, memahami segala sesuatu realita dalam hidup ini dari sudut pandang kita. Jika kita memakai dari sudut pandang kita sebagai manusia, yang kita adalah orang yang memiliki keterbatasan dan kelemahan sesuatu, ya, pasti kita akan sedih, kecewa, marah, gelisah, dan putus asa. Itulah kalau kita memakai segala sesuatu dari sudut pandang kita manusia. Tapi hikmat Amsal ini ingin mengajak kita supaya kita bisa mendekat kepada Tuhan. Akhirnya seluruh totalitas kehidupan kita memahami, melihat dengan cermat. Kita memakai sudut pandang Allah melihat itu semua. Dengan kita memakai dari sudut pandang Allah, maka damailah hati ini. Bahagialah mata ini memandang. Dan kita bisa memahami setiap persoalan dari hidup ini. Akhirnya kita katakan semua baik, akan baik dan berakhir dengan happy ending. Hikmat digambarkan dalam Amsal ini adalah sebagai pohon kehidupan. Ya. Pohon kehidupan, itulah hikmat digambarkan. Jadi hikmat itu bisa dipersonifikasikan tentang pohon kehidupan. Kenapa? Apa istimewanya dengan dipersonifikasikan hikmat ini dengan pohon kehidupan? Karena gambaran pohon yang hidup adalah itu menjadi sumber kehidupan bagi setiap. Memandang saja kita bisa merasakan hidup. Apalagi kita memetik hasilnya, kita akan makan dan hidup. Ya, kita lihat saja kita merasa senang. Seperti kita melihat pohon yang sehat, tumbuh begitu bagusnya. Dengan kita memandang saja kita sudah bahagia. Apalagi kita mengambil hasil dari pohon itu. Kita
akan memperoleh sumber hidup itu tadi. Nah, pohon hidup itu juga diartikan bahwa dapat memberikan seluruh kebutuhan hidup bagi siapa saja yang berpegang kepadanya. Apa saja yang kita inginkan, ya, kita akan memperoleh dari pohon itu. Ada kita peroleh keindahan, sukacita, hasilnya dan sebagainya. Itulah hikmat tadi. Kita hidup di dalam hikmat Tuhan, kita bisa memandang segala sesuatunya dengan sangat jernih sekali, bersukacita sekali, dan menjadi pegangan hidup bagi kita. Dan kitab Amsal ini, Bapak Ibu dan saudara-saudariku, adalah ingin mengatakan, ya, kepada kita bahwa hikmat itu membawa hidup yang bahagia. Dikatakan bahwa hikmat itu bisa menjamin kita hidup di dalam kebahagiaan. Ya. Mengapa? Karena hikmat Amsal ini adalah hidup yang baik dan penuh sukacita. Orang bisa bahagia di dalam penderitaannya. Kalau dipahami dengan logika manusia, bagaimana orang yang menderita bisa bahagia? Tidak mungkin, bukan? Tetapi hikmat Allah memampukan orang yang menderita bisa bahagia karena dia melihat dari sudut pandang Allah tadi. Bahwa orang yang menderita bisa bahagia. Seperti Ayub. Dia menikmati, dia menyelami, dia merasakan, bahkan dia menjadi objek penderitaan itu, tetapi dia katakan, terpujilah nama Allah. Itu hikmat. Dan ternyata juga dikatakan, hikmat itu bisa membawa kita bahagianya apa? Jasmani kita ini akan lebih panjang. Ya, hidup jasmani kita ini akan lebih panjang. Orang yang bersukacita pasti lebih panjang umurnya, saudaraku, daripada orang yang hidup di dalam ungut-ungut, marsungut-sungut, dan terus mandele. Tetapi orang yang selalu bersyukur, berbahagia, itu akan lebih sehat. Dia akan pasti lebih panjang umurnya. Kenapa? Karena dia berpikir bahwa aku senang, aku susah, no problem. Karena Tuhan ada besertanya. Jadi dia akan selalu, durasi kehidupan itu akan lebih panjang. Ya. Susah senang di dalam Tuhan. Dia yakin bahwa ketika dia susah sekarang, sebentar lagi akan datang kebahagiaan. Begitu juga ketika dia bahagia sekarang, ya dia juga harus membatasi kebahagiaannya karena suatu saat dia akan mengalami kesusahan. Ya, dia akan mengalami rasa syukur itu dengan durasi yang panjang sekali. Dan kehidupan jasmaninya akan panjang. Lalu dikatakan juga orang yang berhikmat itu akan membawa kebahagiaan apa? Yaitu dia hidup, akan menjaga moralnya, rohaninya, dan akan hidup dengan saleh. Ya, orang yang berhikmat itu akan berhati-hati dalam ucapan, berhati-hati dalam pemandangannya, berhati-hati dalam pendengarannya, berhati-hati di dalam dia untuk melakukan apapun tindak laku kehidupannya. Karena dia tahu kalau aku salah bukan melihat penilaian orang, tetapi apa kata Tuhan nanti dengan apa yang kuperbuat. Jadi moralnya itu terkontrol, terkendali. Segala emosinya, senangnya, marahnya, tangisnya, susahnya terkontrol. Dan moralnya itu adalah terjaga. Dan dia rohaninya akan lebih terpimpin dan disiplin. Bukan karena aturan yang mengikatnya, tetapi karena kesadaran tadi. Dengan moral yang baik. Karena orang yang bersukacita itu pasti moralnya baik. Ya, rohaninya baik. Dan dia akan menjadi manusia yang saleh. Ya, dia akan belajar bagaimana dengan hidup kudus. Karena Allah kita itu kudus, makanya kita kudus. Allah kita itu baik, makanya kita baik. Allah itu tidak bercelah, mari berusaha kita untuk tidak jatuh ke dalam dosa. Apalagi dosa yang bersamaan. Kan begitu. Lebih dia mengontrol dirinya. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan saudaraku, inilah yang diinginkan, dititipkan kepada kita dalam keluarga. Terutama saya titipkan ini kepada orang tua, sebagai bapak, sebagai ibu. Mari saudaraku, mari amang inang, mari kita berikan edukasi ini kepada anak-anak.
memehon mai tu akagelenguna tu borung tu anakmu nang tu akapohopum akan tua nami. Berikanlah itu ajaran itu. Kalau kita sudah disirami oleh firman Tuhan, mari kita juga menyalurkan itu. Kita mulai edukasi ini kepada anak-anak kita. Agar orang tua mengajarkan keteladanan Kristus kepada anak-anak kita. Bagaimana hidup saleh, bagaimana kita hidup di jalan Tuhan. Jadi seorang bapak harus mengajarkan itu kepada anak-anaknya. Seorang ibu harus mengajarkan itu kepada anak-anaknya. Sebagai opung harus mengajarkan itu kepada pahopunya. Ya, jangan kita menuntut, kepada guru-guru kami, sekolah, dinas pendidikan, berikan dong kurikulum yang membuat anak-anak kami ini bermoral dan hidup saleh. Wah, tidak. Kita mulai dari keluarga kita, saudaraku. Kita mulai dari keluarga kita. Jangan kita tuntut kurikulum untuk mengajarkan itu kepada anak-anak kita. Amsal ini mengatakan, hai orang tua, ajarkanlah, edukasikan kepada anak-anak. Jangan kita menuntut itu juga dari guru-guru sekolah minggu. Hai guru-guru sekolah minggu kami, ajarkan dong anakku bagaimana cara berdoa. Ajarkan dong anakku cara memuji Tuhan. Ajarkan dong anakku biar hidup disiplin. Supaya mereka tunduk kepada kami, menghormati kami sebagai orang tua. Kalau itu yang kita berikan, tuntutan itu kepada guru sekolah minggu. Sedangkan guru sekolah minggu itu memiliki keterbatasan. Dia punya waktu untuk mengajar anak-anak sekolah minggu. Saudaraku, amang inang semuanya, firman ini mengatakan, hai orang tua, ajarkan, edukasikan kepada anak-anak kita semua di rumah kita. Bagaimana mereka bisa nanti memperoleh pohon kehidupan yang dari Allah. Untuk hidup dengan berhasil, bahagia, dan supaya anak-anak kita itu nanti tidak mengalami kesusahan dalam hidupnya sehari-hari. Tanamkan itu, berikan itu kepada anak-anak kita. Supaya bukan hanya kita aja menikmati hidup ini dalam Tuhan, tetapi mereka juga besok menikmati hidup di dalam Tuhan. Siapa yang percaya dan mau melakukannya, mereka lah yang berbahagia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada kesempatan yang indah ini. Banyak edukasi yang kami terima, bahwa kami harus hidup di dalam pohon kehidupan, yaitu hikmat Allah saja. Karena dalam hikmat kami memperoleh sukacita, dalam hikmat kami memperoleh keberhasilan hidup, dan di dalam hikmat kami akan dijauhkan dari berbagai kesulitan-kesulitan hidup ini. Untuk itu teguhkan iman kami, mampukan kami Tuhan untuk selalu setia kepadamu dan banyak belajar, supaya apapun yang Engkau inginkan dari kami bisa melakukannya dengan penuh ketekunan, dengan penuh kejujuran dan kesetiaan yang dari Tuhan saja. Biarlah firman-Mu ini mengalir dalam darah kami dan mengalir di dalam tubuh kami, supaya kami dikenyangkan, dipuaskan, dan diteguhkan iman kami, supaya kami selalu setia kepada Tuhan Yesus saja. Pada kesempatan yang berbahagia ini juga Tuhan, kami mau berdoa buat semua jemaat-Mu yang berulang tahun. Panjangkan umur mereka, berulang tahun pernikahan, berikan sukacita dan kebahagiaan di rumah tangga mereka masing-masing, supaya tentram, damai, dan sejahtera. Berkati semua Tuhan jemaat-Mu dimanapun mereka berada, yang pada hari ini akan berangkat untuk mencari rezeki mereka setiap hari. Berikan kesehatan, sukacita penuh, supaya ketika mereka berangkat meraih impian, harapan, dan rezeki mereka, Tuhan beserta mereka saja. Dan mereka pulang nanti dengan sorak-sorai, menerima kasih karunia dan berkat-berkat dari Tuhan. Dan jika ada yang sakit Tuhan, tolong sembuhkanlah mereka dari berbagai penyakit. Teguhkan iman mereka, bahwa hanya Engkau yang bisa menyembuhkan mereka Tuhan, melepaskan mereka dari penderitaan. Akhirnya mereka juga peroleh berkat Tuhan, yaitu kesembuhan lahir dan batinnya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah kasih karunia Tuhan selalu mengampunkan segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.
anugerah dari Tuhan Yesus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Saya selalu titip pesan, semangat, bahagia, jaga prokes. Tuhan menjaga kita. Shalom Amang Inang, Pendeta HKBP Keramat Jati, Penatua, Kategorial, Naposo Bulung, Sekolah Minggu, semua jemaat HKBP Keramat Jati, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya kita selalu dalam keadaan sehat. Kami menghimbau agar kita menerapkan protokol kesehatan dan meningkatkan imunitas secara disiplin. Pada kesempatan ini, izinkan saya, Hotlin Boris Simamora, memperkenalkan diri sebagai Ketua Pesta Gotilon dan ulang tahun Gereja HKBP Keramat Jati yang ke-57 tahun. Kami mengundang partisipasi dan kontribusi seluruh jemaat baik dalam doa, kesatuan hati, pikiran, dan khususnya dukungan dana. Apabila Amang Inang, saudara-saudari ingin memberikan dukungan berupa dana, dapat mentransfer ke rekening Panitia HUT dan Gotilon HKBP Keramat Jati 2021 yang tertera di bawah ini. Nomor rekening Bank Mandiri atas nama Las Maria. Besar harapan kami panitia agar acara ini dapat kita selenggarakan dengan damai, hikmat, dan sukacita. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan tuntunan tangan Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat untuk kita semua. Shalom. Horas. Suhami oh Tuhan, selalu sehoda memi. Sayang pehon tangan-Mi Tuhan, pehon Tuhan ngomong-Mi. Ikut video, dan maaf Tuhan, sifat Tuhan ame.
Asuh kami, oh Tuhan, selalu seonda memi. Sayang pehon tangan mi Tuhan, lehon Tuhan ngomongi. Ikut video, dan maaf Tuhan, sifat Tuhan meon. Lain maha kami, satu rohani, nama si osomani. Basuh kami, oh Tuhan, sayu seonda meli. Saya pehon tangan-Ni Tuhan, lehon Tuhan ngomongi. Tuhan datanglah dan beri berkat, damai dan kuasa-Mu. Kuatkanlah umat-Mu Tuhan, melakukan